Aku pernah berpikir bahwa kebencian itu abadi, tak pernah pudar seperti bekas luka yang tertanam dalam. Tapi malam itu, di pesta ulang tahunku yang seharusnya penuh tawa, dia muncul kembali, Ricky, musuh lamaku sejak SMA, pria yang pernah membuat hidupku seperti neraka. Dan yang lebih gila, bibirnya menyentuh bibirku di balik bayang kegelapan, membuat segala dendam runtuh dalam sekejap. Jakarta selalu ramai, tapi malam itu terasa lebih bising dari biasa. Aku, Andi, baru saja berusia 28 tahun. Teman-teman kantor menggelar pesta kecil di sebuah kairotop di Kemang, tempat lampu-lampu kota berkelip seperti bintang jatuh. Aku tersenyum lebar, menerima ucapan selamat, tapi di dalam hati ada kekosongan yang tak pernah terisi sejak lulus SMA. Kebencian terhadap Ricky masih membara, meski sudah 10 tahun berlalu. Ricky. Nama itu saja sudah membuat darahku mendidih. Di SMA, dia adalah kapten tim basket populer, tampan dengan senyum yang membuat gadis-gadis meleleh. Tapi bagiku, dia adalah monster. Dia sering mengolok-olokku, memanggilku si lembut di depan teman-teman, menyebarkan rumor bahwa aku berbeda. Aku tak pernah membalas, hanya diam dan menangis sendirian di kamar. Setelah lulus, kami berpisah jalan, aku ke Jakarta, kuliah arsitektur, bekerja di Irma Besar, dia, katanya, tinggal di Bandung, melanjutkan bisnis keluarga. Tapi malam itu, saat aku sedang meniup lilin kue, pintu kayak terbuka. Dia masuk, mengenakan kemeja putih yang pas di badan atletisnya, rambut pendek rapi, mata tajam yang dulu pernah menatapku dengan ejekan. "Selamat ulang tahun, Andi," katanya datar, tapi suaranya membuat jantungku berhenti sejenak. Teman-temanku terdiam, beberapa tahu cerita lama kami. Aku hanya mengangguk kaku, berusaha tersenyum. Sepanjang malam, dia duduk di sudut, minum bir sendirian, sesekali melirikku. Aku berusaha mengabaikan, tapi tatapannya seperti magnet. Saat pesta mulai sepi, hujan turun deras. Kebanyakan tamu pulang, tinggal aku dan beberapa teman dekat yang masih ngobrol. Ricky mendekat, membawa 2 gelas minuman. "Bisa bicara sebentar?" tanyanya pelan. Aku ingin menolak, tapi ada sesuatu di matanya, penyesalan mungkin. Kami pindah ke teras yang sepi, hujan deras mengguyur kota. Atas masa lalu," katanya tiba-tiba, suaranya hampir hilang dalam deru hujan. Aku dulu bodoh, takut dengan perasaanku sendiri. Aku tertawa sinis. "Perasaan apa? Kau benci aku, Ricky. Kau buat hidupku susah." Dia menunduk, tangannya meremas gelas. "Sebaliknya. Aku takut karena aku tertarik padamu. Tapi di sekolah, aku tak berani. Jadi aku olok-olok untuk menutupi." Kata-katanya seperti petir. Aku terdiam, hati berdegup kencang. "Kau bohong," bisikku. Tapi matanya tak berbohong, penuh kerinduan yang tertahan lama. Hujan semakin deras, kami basah kuyup. Tiba-tiba dia mendekat, tangannya menyentuh pipiku. "Aku tak bohong, Andi." Dan bibirnya menyentuh bibirku, lembut, hangat, penuh penyesalan dan hasrat yang tertahan. Ciuman itu singkat, tapi mengguncang duniaku. Saat dia mundur, matanya berkaca. "Selamat ulang tahun," bisiknya lagi, lalu pergi meninggalkanku sendirian di bawah hujan. Malam itu, aku pulang dengan bibir masih terasa hangat, tapi hati penuh kebingungan. Bagaimana bisa musuh lama menjadi mimpi terindahku? Hari-hari berikutnya, aku tak bisa fokus kerja. Desain bangunan yang biasa kusukai terasa hambar. Setiap malam, aku memimpikan ciumannya, lembut, mendalam, seperti janji yang tak terucap. Aku mencari tahu tentangnya lewat teman lama. Ricky kini tinggal di Jakarta, mengelola bisnis properti keluarga. "Single," katanya. Tapi aku tak berani hubungi. Kebencian lama masih ada, bercampur dengan rasa baru yang asing, rindu. Suatu sore saat aku sedang di Kai Aurit di Senopati, dia muncul lagi. "Kebetulan," katanya sambil tersenyum tipis. Aku ingin marah,
tapi senyumnya membuatku lemah. Kami ngobrol panjang tentang masa lalu, tentang mimpi. Dia cerita bagaimana dia berjuang menerima dirinya sendiri di tengah keluarga konservatif Bandung. Aku pindah ke Jakarta untuk bebas, katanya. Aku mengerti Jakarta memang tempat pelarian bagi banyak seperti kami. Perlahan pertemuan kami jadi rutin. Kopi sore, jalan di Taman Suropati, nonton film di bioskop kecil. Setiap kali bersamanya, hatiku berbunga. Tapi ada bayang gelap, keluargaku di Surabaya yang religius, teman-teman yang mungkin tak paham. Dan Ricky sendiri yang masih membawa luka masa lalu. Satu malam, saat kami berjalan di pinggir kali Ciliwung yang tenang, dia pegang tanganku. Aku tak mau kehilanganmu lagi, Andi. Aku balas genggamannya, tapi di dalam ada ketakutan. Apakah ini nyata atau hanya mimpi yang akan runtuh? Hubungan kami mulai terjalin pelan, seperti benang kusut yang perlahan terurai. Ricky tak lagi musuh, tapi pria yang membuatku merasa hidup. Kami sering bertemu diam-diam, menghindari tatapan orang. Di Jakarta yang besar ini, masih banyak mata yang menghakimi. Tapi saat bersamanya, dunia terasa milik kami berdua. Dia ajak aku ke tempat-tempat sederhana, warung makan di pinggir jalan, taman kota saat malam, atau apartemen kecilnya di Tebet. Di sana, kami bicara sampai larut. Ricky cerita tentang perjuangannya. Dulu di Bandung aku pacaran dengan perempuan untuk nutupi. Tapi hati tak bohong, katanya suatu malam sambil memelukku dari belakang. Pelukannya hangat, membuatku merasa aman. Aku juga buka hati. Aku pernah benci diriku sendiri karena kau, bisikku. Dia mencium keningku. Makan aku. Kini aku ingin tebus semuanya. Ciumannya semakin sering, tapi selalu lembut, penuh hormat. Kami tak pernah melangkah lebih jauh, dia tahu aku butuh waktu, dan aku menghargai itu. Tapi konflik mulai muncul. Teman kantorku, Rina, curiga. Kau sering senyum sendiri akhir-akhir ini. Ada gebetan, tanyanya. Aku hanya geleng kepala, tak berani cerita. Keluargaku menelepon, tanya kapan pulang ke Surabaya, kapan bawa pacar perempuan. Sabar ya, Bu, jawabku bohong. Puncaknya saat Ricky ajak aku ke pesta keluarganya di Bandung. Aku ingin perkenalkanmu sebagai teman dekat, katanya. Aku ragu, tapi ikut. Di rumah besar keluarganya, suasana hangat tapi tegang. Ayahnya seorang pengusaha ketat, tatap aku curiga. Kalian teman sejak semaya, tanyanya. Ricky angguk, tapi tangannya gemetar di bawah meja. Malam itu saat kami di kamar tamu, Ricky nangis pelan. Ayahku tahu ada yang berbeda denganku. Dia marah besar dulu. Aku peluk dia erat. Kita hadapi bersama. Tapi di dalam aku takut. Apakah cinta ini kuat menghadapi dunia? Kembali ke Jakarta, hubungan kami semakin dalam. Dia kirim bunga ke kantor, buat aku tersenyum seharian. Kami rencanakan liburan ke Bali, mimpi kecil kami. Tapi tiba-tiba ada pengkhianatan yang tak kuduga. Suatu hari, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal, oto lama kami di SMA, saat Ricky olok-olok aku di depan teman. Hati-hati dengan Ricky. Dia tak berubah, tulis pesan itu. Ternyata dari mantan teman sekolah yang masih dendam. Aku konfrontasi Ricky. Apa ini benar? Tanyaku marah. Dia pucat. Andi, itu masa lalu. Aku sudah berubah. Tapi aku tak percaya sepenuhnya. Malam itu kami bertengkar hebat. Kau masih sama. Kau tak pernah benar-benar makan dirimu sendiri, teriakku. Dia diam, mata berkaca. Kalau kau tak percaya, mungkin kita memang tak ditakdirkan. Aku pergi, hati hancur. Hari-hari berikutnya terasa kosong. Aku hindari teleponnya, hapus pesannya. Tapi mimpi tentang ciumannya semakin sering datang, membuatku terbangun dengan air mata. Rina tahu ada yang salah.
Cerita dong, desaknya. Akhirnya aku buka sedikit. Dia. Pria. Rina terdiam lalu peluk aku. Cinta tak salah, Andi. Tapi kau harus kuat. Dukungannya membuatku berpikir ulang. Sementara itu, Ricky tenggelam dalam pekerjaan. Dia cerita kemudian saat kami bertemu lagi secara tak sengaja di kai yang sama. Aku hampir menyerah, katanya. Tapi ada rahasia besar yang dia sembunyikan. Dia pernah punya hubungan dengan pria lain sebelumnya, tapi berakhir tragis karena tekanan keluarga. Pengakuan itu membuatku marah lagi. Kenapa tak cerita dari awal, tanyaku. Aku takut kehilanganmu, jawabnya. Pengkhianatan kecil itu seperti pisau, tapi juga membuat kami lebih dekat. Kami bicara panjang lebar, saling makan. Hubungan kami bangkit lagi, lebih kuat. Kami mulai berani pegang tangan di tempat sepi, rencanakan masa depan. Tapi masyarakat Jakarta tak selalu ramah. Suatu kali, saat kami jalan di mal, ada tapan sinis dari orang-orang. Biarin saja, kata Ricky sambil genggam tanganku erat. Cinta kami penuh drama, tapi juga penuh kehangatan. Di tengah hiruk-pikuk kota, kami temukan oasis kecil. Cinta tak pernah mudah, apalagi di negeri seperti Indonesia, di mana norma dan agama begitu kuat mengikat. Ricky dan aku semakin sering bersama, tapi bayang-bayang konflik semakin mendekat. Keluargaku mulai curiga karena aku jarang pulang, dan Ricky pun demikian dengan ayahnya. Suatu hari, ayah Ricky datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia hubungi Ricky, minta bertemu. Dia tahu tentang kita, bisik Ricky panik. Kami putuskan hadapi bersama. Di sebuah restoran mewah di Scibd, ayahnya tatap aku dingin. Kau yang buat anakku sesat, tanyanya langsung. Aku terdiam, tapi Ricky bela. Ayah, ini pilihan aku. Aku cinta Andi. Ayahnya marah besar, bangun dari kursi. Keluarga kita tak ternoda begini. Pulang ke Bandung sekarang. Ricky menolak dan pertengkaran meledak. Ayahnya ancam cabut warisan, putus hubungan. Malam itu, Ricky nangis di pelukanku. Aku tak peduli harta asal ada kamu. Kata-katanya menyentuh, tapi aku tahu beban itu berat. Aku juga dapat telepon dari ibuku di Surabaya. Kapan nikah? Tetangga tanya terus. Aku bohong lagi, tapi hati semakin berat. Konflik semakin memuncak saat ada rumor di kantorku. Seseorang lihat kami berdua dan gosip menyebar. Bosku panggil aku ke ruangan. Andi, okus kerja ya. Jangan ada isu pribadi yang ganggu. Nada bicaranya menghakimi, membuatku malu dan marah. Aku cerita pada Ricky dan dia usulkan kami pindah ke Bali, mulai baru. Di sana lebih terbuka, katanya. Ide itu menggoda, tapi aku ragu tinggalkan karir. Kami bertengkar lagi, aku tuduh dia egois, dia bilang aku takut komitmen. Di puncak pertengkaran, ada pengkhianatan yang benar-benar menyakitkan. Aku temukan pesan di ponsel Ricky dari pria lain, teman lama yang hubungi dia saat kami ribut. Kangen malam kita dulu, tulis pesan itu. Aku konfrontasi dan Ricky akui pernah bertemu saat kami putus sementara. Andi, itu kesalahan. Aku takut kehilanganmu, jadi cari pelarian. Penjelasannya logis, tapi hatiku remuk. Kau khianati aku, teriakku. Kami pisah lagi, kali ini lebih dalam. Aku blokir nomornya, hindari tempat-tempat kami biasa bertemu. Hari-hari terasa gelap. Aku tenggelam dalam kerja, tapi mimpi tentangnya semakin intens, ciumannya, pelukannya, janjinya. Aku sadar, kebencian lama sudah hilang, diganti cinta yang dalam. Teman-temanku dukung. Rina ajak aku ke komunitas kecil di Jakarta, tempat orang-orang seperti kami berkumpul diam-diam. Di sana, aku dengar cerita serupa, perjuangan, pengkhianatan, tapi juga harapan. Itu buat aku kuat. Suatu malam hujan deras, pintu apartemenku diketuk. Ricky berdiri basah kuyup, mata merah.
Aku tak bisa tanpa kamu, Andi. Makan aku. Dia lutut di depanku, nangis. Aku tarik dia masuk, peluk erat. Aku juga salah. Kita sama-sama belajar. Kami baikan tapi kali ini lebih dewasa. Kami bicara terbuka tentang batas kepercayaan. Ricky putus hubungan dengan keluarganya sementara fokus pada kami. Aku juga mulai buka pada saudaraku yang paling dekat. Cinta kami seperti badai yang reda, meninggalkan pelangi. Di tengah masyarakat yang masih keras, kami temukan kekuatan satu sama lain. Setelah rekonsiliasi, hubungan kami masuk fase baru, lebih tenang, tapi tetap penuh gairah. Ricky pindah ke apartemen dekatku, kami bagi hidup sehari-hari. Bangun pagi bersama, sarapan sederhana, kerja masing-masing, malam pulang dan cerita. Tapi konflik eksternal tak hilang. Di kantor Ricky ada rekan yang menghina saat tahu orientasinya. Dia hadapi dengan tegar, tapi pulang dengan wajah lelah. Aku jadi penopangnya, seperti dia untukku. Kami rencanakan liburan ke Yogyakarta, tempat budaya Indonesia begitu kental. Di sana, kami jalan di Malioboro, kunjungi Candi Prambanan saat senja. Saat matahari terbenam, Ricky pegang tanganku. Di sini aku merasa bebas, katanya. Aku cium pipinya pelan, tak peduli tatapan orang. Tapi di hotel ada kejadian. Resepsionis tatap kami curiga saat minta kamar double. Untuk saudara ya, tanyanya sinis. Ricky tersenyum dingin. Untuk pasangan. Kami dapat kamar, tapi insiden itu buat kami sadar, Indonesia masih jauh dari penerimaan penuh. Kembali ke Jakarta ada berita besar. Sebuah raya di tempat hiburan, banyak pria ditangkap karena dicurigai delb. Kami tak ke sana, tapi ketakutan menyelimuti. Kalau kita ketahuan, tanyaku pada Ricky. Dia peluk aku. Kita hati-hati, tapi tak sembunyi selamanya. Pengkhianatan kecil muncul lagi, bukan dari kami, tapi dari teman. Teman lama Ricky sebarkan rumor ke keluarganya, buat ayahnya marah lagi. Ayah Ricky hubungi, ancam datang ke Jakarta. Ricky tegas. Biarkan, aku sudah dewasa. Aku dukung dia sepenuhnya. Kami mulai pikir masa depan, mungkin adopsi anak nanti, atau pindah ke luar negeri. Tapi akar Indonesia begitu kuat, kami tak mau tinggalkan tanah air. Suatu hari, aku sakit demam tinggi. Ricky rawat aku seperti anak kecil, masak bubur, minumkan obat, tidur di samping sambil pegang tanganku. Aku tak akan tinggalkanmu, bisiknya. Momen itu buat aku sadar, cinta kami sudah melewati banyak badai. Tapi tinggi rendah masih ada. Aku cemburu saat Ricky kerja lembur dengan rekan ganteng. Kami ribut kecil, tapi cepat baikan dengan ciuman panjang. Hanya kamu, katanya selalu. Di ulang tahunku yang kedua bersamanya, dia gelar pesta kecil di rooftop yang sama. Ingat malam pertama, tanyanya sambil tersenyum. Aku angguk, mata berkaca. Dia lutut, keluarkan cincin sederhana. Maukah jadi milikku selamanya? Air mataku jatuh. Ya, jawabku. Ciumannya malam itu lebih mendalam, penuh janji. Cinta kami, meski penuh drama, semakin kokoh. Janji Ricky membuat hatiku penuh harap, tapi realitas segera menampar. Keluargaku akhirnya tahu, saudaraku lihat foto kami di media sosial teman. Telepon dari ibu penuh tangis. Andi, ini dosa besar. Pulang sekarang, kita obati. Aku tolak, tapi hati remuk. Ricky pegang tanganku erat saat aku nangis. Kita hadapi bersama. Tapi tekanan semakin berat. Ayah Ricky datang ke Jakarta buat adegan di apartemen. Kau hancurkan keluarga, teriaknya pada Ricky. Pertengkaran hebat, polisi hampir datang karena tetangga keluhkan. Ayahnya pergi dengan ancaman akhir, cabut semua dukungan. Ricky hancur, tapi aku ada di sisinya. Konflik ini buat kami semakin dekat, tapi juga uji batas.
Ricky mulai minum lebih banyak, kerja tak fokus. Aku khawatir, tapi dia bilang hanya sementara. Puncak drama saat ada pengkhianatan dari dalam. Teman dekatku yang tahu rahasia kami bocorkan ke kantor karena iri promosi. Gosip menyebar, aku dipanggil kami toleran, tapi ini ganggu image perusahaan. Aku dipecat secara halus, diberi pesangon dan surat rekomendasi, tapi tetap sakit. Ricky marah besar, ingin konfrontasi, tapi aku tahan. Kita mulai baru. Kami putuskan pindah ke Bali, seperti rencana lama. Jual barang, cari kerja baru. Di Bali, suasana berbeda, lebih santai, turis banyak, penerimaan lebih baik. Kami sewa rumah kecil dekat pantai Kuta. Ricky buka usaha kecil cai, aku relance desain. Hidup baru terasa segar. Pagi jalan di pantai, tangan bergandeng bebas. Malam dengar ombak, peluk satu sama lain. Tapi luka lama masih ada, kami sering bicara tentang keluarga, harap suatu hari mereka paham. Suatu hari, surat dari ibuku datang. Aku rindu anakku. Datanglah pulang. Aku nangis baca itu. Ricky peluk aku. Kita coba bicara. Kami pulang ke Surabaya. Pertemuan tegang, tapi ibu peluk aku erat. Aku tak paham, tapi kau anakku. Ayah diam, tapi tak usir kami. Langkah kecil, tapi berarti. Kembali ke Bali, kami bangun hidup dengan damai. Cinta kami melewati pengkhianatan, penolakan, tapi semakin dalam. Tahun-tahun berlalu di Bali, Pulau Dewata yang jadi saksi cinta kami. Ricky dan aku bangun cai kecil bernama Dua Hati, tempat orang-orang seperti kami bisa berkumpul aman. Bisnis berkembang, kami adopsi anak kecil dari panti asuhan, seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Rama. Menjadi orang tua buat kami belajar banyak. Rama tumbuh sehat, tak tahu drama masa lalu kami. Kami ajar dia tentang cinta tanpa batas, tentang keberagaman. Keluarga perlahan menerima. Ibuku sering datang ke Bali, bantu jaga Rama. Ayah Ricky akhirnya hubungi lagi, minta maaf di telepon. Aku salah, nak. Yang penting kau bahagia. Masyarakat masih punya pandangan keras, tapi kami tak peduli. Kami punya komunitas kecil, teman-teman yang sama nasib, saling dukung. Di CAE sering ada cerita haru, pemuda yang baru terima diri, pasangan yang kabur dari keluarga. Suatu senja di pantai Sanur, Ricky dan aku duduk lihat matahari terbenam. Rama main pasir di depan. Ingat malam ulang tahunmu dulu, tanyanya sambil tersenyum. Aku angguk, pegang tangannya. Dari musuh jadi cinta seumur hidup. Dia cium aku pelan. Tak ada penyesalan. Cinta kami bukan dongeng sempurna, ada pengkhianatan kecil, pertengkaran, air mata. Tapi di akhir, kami temukan kedamaian. Di tengah Indonesia yang beragam, kami buktikan bahwa cinta sejati tak kenal batas. Kini, setiap malam, aku tidur dengan mimpi indah, bukan lagi ciuman pertama yang penuh kejutan, tapi pelukan hangat keluarga kecil kami. Hidup, meski penuh drama, berakhir dengan harapan. Kami tak sendiri lagi. Banyak seperti kami yang berjuang, dan suatu hari, negeri ini akan paham, cinta adalah hak setiap manusia.